wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah SMA Negeri 1 Air Joman dalam rangka diseminasi dan pengimbasan aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 1 Air Joman bersama calon guru penggerak angkatan 11. Tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di kemudian kelak kita mendapat syafaatnya. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan langsung tentang pengimbasan dan diseminasi dari salah seorang calon guru penggerak. Namun sebelumnya saya akan memberikan tata tertib acara. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua kata sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang ketiga doa, dan yang keempat adalah pemaparan diseminasi aksi nyata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah agar memberi kata sambutannya. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Siang Bu. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Kemudian sholawat beriring salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya sampai di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, siang ini ya alhamdulillah kita mengadakan satu kegiatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia yang pada hari ini mengadakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang ada dilaksanakan di SMA Negeri 1 Air Joman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau yang diberikan oleh Ibu Lydia, kita berharap dari kegiatan guru penggerak ini mampu memberikan perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita dan untuk proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita tercinta ini. Jadi Bapak Ibu guru hebat, sama-sama kita perhatikan atau sama-sama kita amati apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Lydia. Mudah-mudahan ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh Ibu Lydia dapat disalurkan atau dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendidik anak-anak didik kita di sekolah kita tercinta ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata yang saya berikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rahmawati selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Air Joman. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Adli. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولمعلمينا ولمعلماتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adli yang telah membawakan doa. Dan yang sekarang adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengibasan dan diseminasi aksi nyata budaya positif dari Ibu Lydia selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Asahan. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang saya buat, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Air Jombang. Kemudian puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sekolah tercinta kita ini, yaitu sekolah SMA Negeri 1 Air Jombang. Kemudian selawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak membaca salawatnya kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak memperpanjang waktu, baiklah saya akan mempresentasikan hasil kegiatan aksi nyata saya dalam kegiatan guru penggerak. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru hebat. Di sini tidak maksud saya untuk mengajari ataupun menggurui Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin Bapak Ibu guru semua pasti sudah hebat dari saya. Jadi saya di sini hanya sekedar ingin berbagi pengalaman dan berbagi ilmu sedikit yang sudah saya dapat selama kegiatan guru penggerak. Yang mana di presentasinya untuk kegiatan awal yang ini sedikit saya paparkan tentang biodata saya, yang mana nama saya Lidiana, kemudian saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Air Jombang Kabupaten Asahan. Ini Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya ingin Bapak Ibu sedikit mengapresiasi tentang ekspresi yang Ibu rasakan saat ini. Jadi di sini ada gambar smile atau senyum, ya kan? Kita bisa melakukan sedikit saja supaya penat ataupun yang kita rasakan saat ini bisa sedikit berkurang. Dengan apa? Dengan senyum. Coba sama-sama Bapak Ibu guru hebat, kita senyum. Senyum 1, 2, 3 selama 3 detik. Kadang Bapak Ibu guru hebat, kenapa kegiatan atau aktivitas yang kegiatan itu atau kita lakukan itu terasa penat? Mungkin kita lupa untuk bagaimana sih cara kita untuk membahagiakan diri kita dengan misalnya senyum atau dengan ekspresi kita, bagaimana kita bisa senang. Jadi di sini setelah kita melakukan senyum, apalagi kalau dalam kegiatan sehari-hari, senyum itu juga ibadah ya kan Bapak Ibu. Jadi tak ada salahnya selain diri kita sendiri, kita berbagi dengan orang lain dengan apa? Dengan senyum. Baik, lanjut. Ya, di sini sebelum kita mulai kegiatan atau forum diskusi destinasi ini, kita tadi sudah buat kesepakatan Bapak Ibu, ya kan, sebelum memulai. Itu kesepakatannya yang pertama, datang tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya sudah datang tepat waktu untuk mengikuti forum diskusi ini. Kemudian yang kedua, tadi kita sama-sama sepakat bahwa kita menyiapkan suara HP ya, supaya nanti tidak mengganggu acara. Ya. Kemudian kita menjaga keamanan dan kenyamanan atau ketertiban forum diseminasi. Kemudian jika ingin permisi atau keluar boleh izin tanda tangannya. Selanjutnya kita saling menghormati dan menghargai dalam kegiatan ini. Jadi manapun nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh saling bergantian. Kemudian boleh makan minum ringan yang sudah saya siapkan. Atau manapun Bapak Ibu mau makan dan minum boleh. Yang penting tidak keluar dari forum. Maaf ya Ibu atas kesempatannya. Lanjut. Yang pertama tentang sebenarnya bagaimana sih seharusnya kita seorang guru penggerak atau guru menerapkan pembelajaran di kelas. Seorang guru yang baik harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti
kita sebagai bapak ibu guru sebenarnya kan harus bisa menuntun ataupun mengajar anak biar supaya mempunyai perilaku yang baik. Bagaimana contohnya? Dengan cara yang kita memberikan apa? Contoh atau tauladan sama mereka. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu yang pertama menerapkan disiplin positif. Kemudian memotivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, nanti saya paparkan ya Bapak Ibu, apa sebenarnya disiplin positif itu, motivasi perilaku sosial itu apa, nanti saya paparkan. Tapi inilah dari keenam ini. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan ketiga restitusi. Saatnya jam keempat dimulai. Baik, lanjut. It's time to begin the Nah, di sini. Mungkin Bapak Ibu guru hebat bertanya-tanya, apa sebenarnya sih disiplin positif itu? Ya kan, bagaimana cara penerapannya nanti dan bagaimana cara pemaparannya nanti ketika kita sampai di anak-anak. Saya akan jelaskan sebenarnya apa sih disiplin positif itu. Ini dia. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada kata mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa? Misalnya mereka bertanggung jawab untuk menghargai atau menyelesaikan tugasnya. Bertanggung jawab dalam mandiri untuk dirinya sendiri. Bertanggung jawab dalam apa? Menerapkan nilai-nilai kesadaran diri atau kebajikan yang ada dalam dirinya. Itu maksudnya. Kemudian, serta menerapkan sikap disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Untuk apa itu? Untuk diharapkan anak-anak bisa memiliki sikap bertanggung jawab, menimbulkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contohnya, contoh kecil yang bisa kita lakukan misalnya anak-anak bertanggung jawab dalam kegiatan diskusi, saling di situ menghargai atau menghormati ketika temannya menyampaikan pendapat. Kemudian contoh yang lain kita bisa menerapkan dengan memberikan tauladan yang baik. Bisa kita datang pagi dengan tepat waktu, ya kan? Kemudian seperti yang sudah ada di kelas kita terapkan di sekolah kita juga, piket misalnya, piket setiap hari Bapak Ibu guru kan piket gitu kan sesuai dengan jadwalnya. Itu juga bisa menerapkan budaya positif dengan apa? Dengan mencontohkan datang tepat waktu kepada anak-anak. Kemudian di situ ada kegiatan menyalami guru dengan menerapkan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Itu bisa diterapkan bisa dalam kegiatan disiplin positif. Nanti anak-anak bisa mengambil contoh dari situ bahwa ada nilai kebajikan nanti yang bisa mereka dapat. Masa bapak ibunya saja datangnya tidak terlambat, masa anak muridnya terlambat gitu ya kan. Jadi nanti dari sifat itulah bisa diambil nilai-nilai positif atau tauladan yang baik bagi peserta didik terhadap gurunya. Kemudian selanjutnya disiplin positif lebih ke arah disiplin yang tepat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Misalnya, kalau kita menerapkan disiplin positif dalam kegiatan pembelajaran atau pada anak, jadi mengontrol diri mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak atau tindakan negatif. Misalnya, seperti datang tepat waktu gitu kan. Kita contohkan nilai positif tentang datang tepat waktu, hadir gitu. Seperti anak-anak itu datang tepat waktu. Kalau kita saja mencontohkan kita untuk datang tepat waktu ke sekolah, pasti anak pun datang tepat waktu. Dengan menghindari misalnya jika terjadi ada kecelakaan di jalan karena mereka buru-buru, kan datang tepat waktu. Karena biasanya anak-anak kita ini kan sering datang terlambat gitu kan. Jadi kalau kita mencontoh datang tepat waktu, semoga nanti mereka juga akan ikut gitu atau meneladaininya. Atau misalnya dengan menerapkan budaya positif tadi untuk kegiatan sapa, senyum, ataupun kegiatan yang lain seperti kegiatan kebersihan lingkungan dengan cara bergotong royong gitu kan. Masih banyak lagi nilai-nilai positif yang lain yang bisa diterapkan.
Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri mereka masing-masing, bukan paksaan ataupun pujian ataupun hukuman. Kadang kan kita sebagai guru ini sering kadang tanpa kita sadari kita memaksa gitu kan. Sebenarnya kalau bisa motivasi yang ditimbulkan anak itu motivasi dari dalam diri biar supaya mereka tergerak gitu dengan adanya diri mereka sendiri, bukan dari paksaan. Tapi kadang kita gini, kalau anak tadi tidak dipaksa mereka nggak mau gitu ya kan. Jadi baiknya memang motivasi yang kita berikan tadi itu motivasi yang bersifat dari internal gitu. Boleh kita kasih bimbingan, tapi kalau bisa mereka punya motivasi internal. Kemudian langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan disiplin positif pada anak, yaitu yang pertama, membuat atau buat aturan atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu nanti bisa membuat itu, misalnya dalam pembelajaran di awal pembelajaran ajaran baru sebelum masuk kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang nanti masing-masing dari semua anggota kelas membuat atau menyatakan kesepakatan kelasnya, misalnya dengan nama tepat waktu seperti yang saya buat tadi. Jadi dari nanti kesepakatan kelas itu mereka mampu menyepakatinya, dan jika mereka melanggar ada konsekuensi yang mereka dapat. Jadi kita tidak menghukum, dan itu datangnya dari mereka gitu. Mereka yang membuat, berarti mereka siap untuk menerima konsekuensinya. Itu bentuknya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Bisa kita terapkan. Jadi nanti itu kesepakatan kelas boleh bebas dari kelasnya mau buat berapa, misalnya 6 gitu atau 5. Jadi tergantung kesepakatan kelas antara guru dan siswa yang nanti masing-masing ditaati oleh guru dan siswanya gitu di kelas. Kemudian tetapkan konsekuensinya. Setelah kita buat nanti keyakinan kelasnya, kita tetapkan konsekuensi apa jika dilanggar, misalnya tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Karena sudah sepakat membuat keyakinan kelas, pasti juga sepakat untuk menaati konsekuensinya. Kemudian memberikan pujian. Kalau mereka semua berhasil atau sepakat untuk meneladani kesepakatan kelas tadi, tidak ada salahnya kita sebagai bapak ibu guru bisa memberikan mereka pujian agar mereka bisa memotivasi atau termotivasi dari apa yang sudah mereka lakukan dengan kesepakatan kelas tadi. Mereka pujian, baik kali ya nak sudah datang tepat waktu, ataupun misalnya terima kasih ya nak sudah menyelesaikan tugas tepat waktu gitu. Jadi kan mereka kadang bapak ibu bisa senang gitu dan termotivasi, ternyata tujuan pembelajarannya itu bapak ibu guru ini bisa menghargai saya atau menghormati saya gitu. Selanjutnya kita menjalin komunikasi yang baik antara apa? Antara guru dengan siswa. Ada komunikasi yang baik, ada kolaborasi yang baik. Misalnya kalau siswanya nanti punya masalah atau solusi, bisa saling berkolaborasi. Atau misal dalam pembelajaran gitu kan, kita bisa refleksi anak-anak dengan cara apa? Dengan cara bertanya sama mereka. Nah, kira-kira pembelajaran yang ibu lakukan tadi sudah bisa kalian pahami belum? Atau sudah menarik belum? Ya kan? Kita tanya ke mereka. Kalau mereka rasa sudah, berarti ke depan kita bisa lanjutkan. Atau misalnya kalau menurut mereka, Bu, bagian ini gini-gini kurang, gitu misalnya. Bisa kita perbaiki dengan mengatakan mengevaluasinya gitu. Selanjutnya, jadi tauladan yang baik. Saya contohkan ada kegiatan yang sudah saya buat dengan piket atau datang tepat waktu dan menerapkan disiplin tepat waktu tadi pada anak-anak dengan menyalami anak-anak ketika datang pagi. Itu. Selanjutnya, nih dari kegiatan penerapan disiplin positif tadi ada nanti 6 karakter yang ingin kita wujudkan. Apa sih 6 karakter itu? Saya rasa itu udah gak asing lagi di telinga Bapak Ibu, ya kan? Profil pelajar Pancasila yang mana sesuai dengan kurikulum yang kita tetapkan. Saya sering ini sebutkan ke anak-anak atau biar supaya mereka ingat. Saya sedikit nyanyikan biar supaya mereka juga bisa atau paham. Ternyata di bagian yang pertama ini gitu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nanti yang akan kita tanamkan pada anak-anak. Bagaimana cara mereka beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
Jadi ilmu yang kita tanamkan kepada anak-anak tadi tidak cuma ilmu pengetahuan, tapi juga ilmu yang lain itu tentang agamanya dapat, tentang sikap dan tingkah lakunya dapat. Kemudian kita masuk di bagian mandiri. Nah, mandiri yang bagaimana? Mandiri yang bagi anak nanti mereka mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, berkebinekaan global. Saya rasa kita semua di sini terdiri dari berbagai macam bangsa, gitu kan? Jadi nanti anak-anak itu seperti itu, Bapak Ibu. Banyak jenis dan ragamnya. Jadi kita harus pahami itu. Bagaimana karakter anak, bagaimana sikap anak. Nanti kita pahami sebelum kita pembelajaran, supaya kita tahu kebutuhan dasar apa nanti yang bisa kita terapkan kepada anak ketika pembelajaran. Selanjutnya ada bergotong royong, kreatif dan beneran kritis. Sering kadang saya dengar seperti ini, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Bisa kita nyanyi sama-sama? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Biar supaya mereka ingat, selain kita yang menerapkan penerapan pembelajaran tadi berdasarkan profil pelajar Pancasila, dan mereka pun tahu apa sebenarnya profil pelajar Pancasila itu. Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Apa sih sebenarnya motivasi? Kalau motivasi kan dorongan, gitu kan? Dorongan atau dukungan tentang perilaku manusia. Manusianya siapa? Kita sebagai bapak ibu guru dan peserta didik. Lanjut Bu. Nih, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering kadang ini kan kita hadapi pada anak-anak. Anak-anak itu kadang motivasinya, misalnya mengerjakan tugas, motivasinya itu hanya dia supaya nyaman aja dan nggak dihukum sama gurunya. Ternyata, adik kenapa kamu cepat sekali mengerjakan tugas? Iya, aku takut. Soalnya nanti kalau bapak itu masuk, kalau nggak siap dihukum gitu. Jadi kadang motivasinya seperti itu. Maunya tadi motivasi yang timbul dari diri anak itu kenapa cepat mengerjakan tugas dari dalam dirinya. Memang ingin bertanggung jawab karena tugasnya cepat selesai gitu misalnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kadang itu juga jadi salah satu bentuk motivasi, ya kan, sebagai kita manusia atau bapak, guru atau siswa, untuk dapat misalnya saya melakukan kenapa tadi pagi kamu bangunnya pagi-pagi? Motivasinya biar supaya orang tua saya memberi saya uang jajan Bu. Soalnya kalau saya bangun pagi-pagi uang saya ditambah. Jadi motivasinya dari dalam mana? Berbentuk imbalan. Karena dapat motivasi itulah makanya dia mau melakukan karena ada imbalannya atau penghargaannya. Bahkan kadang dilakukan murid karena misalnya dalam kegiatan pembelajaran kalian saling termotivasi dalam belajar dengan apa? Misalnya dengan peringkat atau ranking, kan sering seperti itu. Jadi saya termotivasi atau dorong semangat belajarnya gara-gara ingin mendapat ranking misalnya. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dia. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana sih atau apa sih sebenarnya keyakinan sekolah atau kelas? Nanti akan kita bahas seperti yang kita buat tadi. Keyakinan itu bentuknya kesepakatan, dalam kesepakatan yang nanti pada dasarnya itu disepakati dan diyakini oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Keyakinannya. Lanjut. Ini dia bentuk keyakinannya. Keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi, sebelum kita buat kesepakatan tadi, kita harus berkolaborasi dulu dengan murid Bapak Ibu.
kita tanya dulu mereka sepakat atau tidak. Jangan cuma kita yang sepakat, tapi mereka nggak sepakat. Karena nanti takutnya dalam penerapannya mereka melanggar itu. Jadinya timbulnya konsekuensi ataupun jadi timbulnya masalah. Jadi maunya ketika kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah, kita saling sepakat antara guru dengan siswa agar terjadinya kolaborasi yang baik dan penerapan yang baik. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mampu diingat dan dipahami, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dengan siswa yang dibentuk untuk membangun budaya positif. Jadi bentuk nanti keyakinannya disusun berdasarkan bahasa-bahasa yang baik dan mudah dipahami. Misalnya saling menghormati dan menghargai antar teman. Kemudian tidak boleh atau tidak ganti dengan jujur atau amanah dalam kelasnya. Jujur dalam artian apa? Jujur ketika nanti melaksanakan ujian, tidak mengkopek misalnya. Kita buat kata atau kalimat positifnya seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang harus diterapkan di lingkungan sosial. Seperti saya bilang tadi, kalimat yang digunakan itu harus bersifat positif, jangan negatif, dan bisa saling dipahami oleh warga sekolah atau warga kelas. Itu contoh, salah satu contoh yang saya buat Bapak Ibu. Ada saya membuat keyakinan kelas di kelas 10-2. Mereka saling menempelkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mereka buat. Mereka tempel di situ. Dan kemudian kami saling mendiskusikan. Mereka saling sepakat dengan keyakinan kelas itu. Makanya di sini nanti kami ketika memulai pembelajaran sudah saya terapkan seperti ini. Misalnya keyakinan kelas kita apa nak? Gitu. Jika mereka tidak menemukan tugas. Jadi ada memang keyakinan kelasnya dan ada konsekuensinya. Mereka yang sepakat membuat dan sepakat jika melanggar konsekuensinya tadi. Itu dia. Lanjut. Nah, di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelasnya. Contoh ini contoh. Setiap anggota kelas perlu yang pertama belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Kira-kira kalau kita buat kesepakatan seperti itu bentuknya, siswa bisa menerima tidak, Bapak Ibu? Bisa ya kan? Karena memang kan tidak memberatkan mereka gitu. Yang pertama setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian mereka senang. Saya yakin mereka senang ya juga, mungkin nggak senang dalam pembelajaran, apalagi dibuat pembelajaran yang menarik gitu. Pasti mereka senang dan tidak bosan. Kemudian saling menghargai, pastilah. Karena kalau tidak saling menghargai, makanya timbulnya masalah. Yang nantinya ujung-ujungnya mereka bermasalah. Jadi kalau saling menghargai kan tidak saling menghormati. Selanjutnya, merasa aman. Jadi mereka ketika di kelas itu merasa aman dan tidak bosan. Bagaimana cara kita untuk menimbulkan kelas yang nyaman atau kelas yang menjadi rumah kedua bagi anak-anak itu? Kadang kan anak-anak ini ketika di sekolah merasanya ingin cepat pulang gitu. Kalau kita sebagai bapak ibu guru membuat suasana kelas yang nyaman, yang menarik bagi anak-anak, pasti mereka juga nyaman. Sama seperti di rumah. Kalau di kamar kita hiasi dengan gambar-gambar, kemudian di kamar ada AC-nya, kemudian di kamar kita ada tempat tidur yang empuk, pasti kita merasa rindu gitu kan, terpanggil ini di kamar aja rebahan aja. Sama dengan suasana di kelas. Kalau kita bisa menciptakan suasana itu, pasti anak-anak pun akan nyaman. Bahkan pembelajaran yang mereka nanti akan dapat mudah untuk dipahami. Selanjutnya, selalu bersikap positif. Berarti mereka harus bisa menerapkan perilaku-perilaku yang baik gitu. Selanjutnya, senantiasa menjadi dirinya terbaik. Anak-anak itu harus bisa punya keyakinan bagaimana sih bisa menjadi motivasi yang baik untuk dirinya. Bagaimana nanti mereka bisa lebih sukses, bagaimana gitu. Dengan cara yang tadi, senantiasa menjadi yang terbaik untuk dirinya dan tidak meniru orang lain. Selanjutnya, pernyataan percaya dan menghormati. Percaya akan apa? Akan dirinya sendiri lah.
Bagaimana sih nanti kita bisa menghormati orang lain, menghormati dirinya sendiri? Selanjutnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini dia kadang sering kita jadi masalah ya kan Bapak Ibu guru hebat. Kenapa? Kadang anak-anak kita ini kita buat nanti kesepakatan kelasnya pun masih ada juga yang melanggar. Tapi nanti insya Allah jika kita sudah buat keyakinan kelas, mereka kan selain membuat keyakinan kelas ada konsekuensinya. Jadi mereka pun nanti bisa menyepakati dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Selanjutnya, senantiasa membantu atau saling membantu dengan teman yang lain dalam bekerja sama, misalnya kelompok atau diskusi. Selanjut, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini tadi. Jadi kalau kita terapkan nanti hormat seperti ini, tidak ada masalah yang timbul. Misalnya saling menghormati barang orang lain di kelas, gitu kan? Saling menjaga. Kadang kan sering muncul masalah. Bu, bunda saya hilang bu. Bu, buku saya hilang bu, gitu kan? Karena kita sudah SMA ini kan kadang pertanyaan seperti itu sudah tidak perlu rasanya. Jadi bagaimana sih sikap kita untuk bisa menyiasati itu nanti yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri gitu. Mereka mampu menyelesaikan masalah mereka dengan cara apa? Saling menghormati barang yang orang lain miliki misalnya. Selanjutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya lanjut. Nah, S-breaking. Bapak Ibu hebat. Sebentar kita S-breaking dan supaya tidak ngantuk. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat sudah sedikit ngantuk gitu kan, ataupun apalagi kena AC, kena kipas dingin gitu. Sudah makan pun agak ngantuk. Jadi ya sebenarnya jam-jam kita sudah jam berapa ini ya kan. Coba kita masing-masing berdiri Bapak Ibu guru hebat. Ya berdiri. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya dan terima kasih atas atensinya. Di sini sedikit yang ingin saya sampaikan ini seperti ini. Saya sebutkan topi. Bapak Ibu guru pegang kepala topi. Saya bulan. Semuanya itu topi saya bulan. Tapi Bapak Ibu harus dengar apa yang saya sebutkan dulunya. Dengar dengan memperhatikan saya. Saya contohkannya. Topi saya bulan. Nah, pasti ada Bapak Ibu guru yang tidak konsentrasi memang ya. Pada dasarnya seperti itu ya kan, tidak konsentrasi. Coba sekali lagi kita buat. Topi saya bulan. Masih ada. Alhamdulillah yang terus sudah bisa konsentrasi, berarti sudah bangkit semangatnya untuk konsentrasi lagi. Satu lagi, agak cepat ya. Topi saya bulan. Bulan. Topi saya kalau tidak bulan. Bukan topi saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, boleh duduk lagi. Ternyata tidak semua anak murid kadang tidak konsentrasi Bapak guru hebat. Bahkan kita pun kadang tidak konsentrasi. Karena pada dasarnya memang apa yang kita lihat itu yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu guru hebat ada yang ketika saya sebutkan topi, Bapak Ibu menyebutkan apa yang saya sebutkan. Sudah kembali ke saya Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjut sedikit. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan seperti apa sih yang akan kita cukupi atau kita akan berikan kepada peserta didik? Kebutuhan dasar yang seperti apa yang nantinya akan kita penuhi terhadap peserta didik. Lanjut. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu guru hebat atau pernyataan maaf. Pernyataannya apa? Ketika seorang murid melakukan
semoga Bapak Guru itu bisa sambil baca ya ke depan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal-hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kadang jika anak membuat masalah, sebenarnya itu bagian dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tapi mungkin kita sebagai Bapak Ibu guru perlu memahami itu gitu. Kebutuhan dasarnya seperti apa? Ini dia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Berarti itu kebutuhannya Bapak Ibu, bagaimana kita mempertahankan hidup kita, itu kebutuhan dasar sebenarnya. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa terima kasih. Bu, apa kita juga Bapak Ibu guru hebat ini perlu dikasih sayang? Ini perlu lah Bapak Ibu. Namanya juga manusia, pasti butuh. Supaya anak-anak itu perlu dikasih sayangi dan rasa diterima mereka. Ketika mereka menjadi murid, bagaimana sih perasaannya supaya diterima? Bagaimana sih rasanya jadi peserta didik atau siswa yang diterima oleh guru dengan baik, dengan sikapnya, dengan prestasinya, dengan pembelajarannya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaannya seperti apa? Penguasaan akan diri. Bagaimana? Saya akan jelaskan. Kemudian kebebasan. Kebebasan juga kebutuhan dasar manusia. Yang mana kita bebas dalam misalnya menguatkan pendapat. Kita bebas dalam menyampaikan apa yang kita inginkan. Kita bebas dalam menentukan minat dan bakat apa yang ingin kita capai misalnya. Atau kita bebas dalam menuntun anak untuk menemukan minat dan bakat mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya yang terakhir ada kesenangan. Jadi selain keempat aspek tadi, yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan misalnya dalam bentuk bahagia, senang dalam misalnya nyaman ikhlas bagaimana, itu perlu. Jadi bagaimana kita menimbulkan kesenangan itu? Nanti akan kita timbulkan berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi. Kita cukupkan di situ kesenangannya. Misalnya pagi-pagi kita lihat murid kita puji sedikit. Nah, cantik kali ya hari ini. Bagaimana kabarnya? Kadang kita senang seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu guru saja lah kita di kantor misalnya kan baru datang. Teman kita ngomong gini, Ibu cantik kali ya hari ini. Kita pun sudah merasa senang dengan pujian itu kadang. Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu. Nih, ada studi kasus. Ibu Nurul, wali kelas 11 IPS 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Reja. Beberapa anak telah mengeluh, Reja yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nurul, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Reja melakukan hal itu? Kira-kira apa sih alasan anak itu melakukan kegiatan atau melakukan masalah? Kadang kan kita sering langsung tiba-tiba refleks gitu kan, posisi kontrolnya refleks mengukur. Reja, kamu kenapa ngambil makanan sama teman-teman kamu? Sekarang udah di situ ya. Itu posisi kontrol nanti maksudnya Bapak Ibu. Posisi kontrol dalam penghukuman. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya masalah si Reja ini apa sampai dia ambil bekal temannya. Nanti akan kita lihat kebutuhan dasar apa sebenarnya yang Reja alami sampai dia melakukan tindakan seperti itu. Lanjut. Ini dia alasan yang pertama. Ada gambarnya apa di situ? Sepasang. Jadi tinggal kita mudah dulu ya nanti saya dengan Bapak Ibu pakai seragam seperti itu. Nah di sini alasan Reja yang pertama karena ia lapar. Orang minimaliskan aja Bu. Ya. Alasan yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kebutuhan dasar Reja di sini tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar akan apa tadi? Bertahan hidup. Jadi tindakan Reja melakukan agar bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebenarnya bukan gara-gara Reja nggak makan bekal siang mati, enggak Bapak Ibu. Kebutuhan dasar akan kenyang atau lapar ya sebenarnya. Kadang kan anak-anaknya sering gitu.
Nanti temannya bawa bekal, coba minta, coba minta, tenang dia. Awalnya ngeluh gitu kan. Sebenarnya tanpa kita sadari, kebutuhan dasar yang ada pada kita aja pertama bertahan hidup. Dengan apa? Dengan membuat rasa kenyang pada perutnya. Cuma tindakannya yang salah. Itu tadi alasan yang pertama ya. Kemudian lanjut. Alasan yang kedua. Disambung lagi sama anak muda cantik dan ganteng itu kita Bapak Ibu guru hebat. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia, memperhatikannya gitu. Dari tindakannya tadi dia merasa, oh ternyata suami itu perhatikan gue dengan marah. Mungkin selama ini dia tidak dapat itu dari orang tuanya. Temannya melaporkan tindakannya itu dengan gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Dari yang mungkin tadi orang tuanya ke kebun malam misalnya, nggak memperhatikan anak, jadi perhatian karena dipanggil sama guru BK, ya kan? Misalnya meja, besok jangan lupa ya nak, orang tuamu dari datang ke sekolah gara-gara masalah itu. Kemudian maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Preja adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa yang diterima. Itu kebutuhan dasar yang kedua dari alasan si Preja tadi melakukannya. Lanjut. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Preja sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Karena dia merasa tadi teman-temannya takut gitu kan, orang tuh nggak berani melakukan apa dulu. Jadi merasa dia kekuasaan, berkuasa. Kalau dia itu hebat kayak tadi, dengan melakukan tindakannya seperti itu. Selanjutnya kita lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa? Nanti posisi kontrol bagaimana kita menghadapi murid sebagai Bapak Ibu guru jika mereka memiliki masalah. Lanjut Bu. Di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrolnya guru sebagai penghukum. Kemudian, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di bagian guru sebagai penghukum, ini kadang sering kita lakukan ya kan Bapak Ibu guru refleks jika anak-anak membuat kesalahan. Misalnya, mereka terlambat masuk setelah jam istirahat. Kita sering bilang, kamu kenapa terlambat masuk nak? Berdiri di situ ya, di sudut situ ya. Tanpa kita ketahui, kita sudah melakukan kesalahan dengan memberikan hukuman sama mereka. Yang itu yang kita lakukan itu refleks gitu. Nanti kita akan lihat sebenarnya dari kelima posisi kontrol ini penerapan mana nanti yang paling baik yang kita lakukan sebagai guru. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Karena sering kita lakukan kalau anak membuat masalah, kita bilang itu kan akibat dari masalahmu. Kau sendiri kan yang menanggung masalahnya. Dia punya masalah, tapi kita malah menambahin masalah. Dengan apa? Dengan menghakimi dia. Makanya seharusnya tidak boleh. Jadi selanjutnya guru sebagai teman. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman ini kita bisa sebagai temannya. Dia mempunyai masalah, bagaimana kita cerita dengan dia, kolaborasi dia bercerita masalahnya apa sebagai teman. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Guru hanya melihat kira-kira masalahnya apa. Jika memang anak itu ingin menceritakannya, boleh datang ke gurunya dengan berkolaborasi untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, bagian yang kelima inilah yang harus kita terapkan dalam pembelajaran. Karena memang bagian sebagai manajer ini kita berkolaborasi dengan anak dengan menanyakan apa masalahnya, apa sebab dia membuat masalah itu tadi, kemudian apa tadi tindakan yang kita lakukan untuk dia. Kita bahas itu Bapak Ibu di bagian posisi kontrol gurunya. Lanjut Bu. Ini ada beberapa masalah
5 posisi kontrol. Nah, di situ Bapak Ibu bisa baca. Agak di sini bisa buka. Silakan. Ya udah. Ini masalahnya. Kita nggak bahas satu-satu, kita mau bahas tentang yang manajer. Nah, di sini pengajuan pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dengan mempertanyakan seperti itu bisa Bapak Ibu. Kemudian dengan menguatkan pribadi, misalnya dia punya masalah gitu kan, kita bilang kan gitu. Nah, setiap manusia itu pasti punya masalah, dan punya masalah itu lumrah. Nah, jadi kamu bisa belajar dari masalah ini jika nanti kamu bisa untuk memperbaiki masalah kedepannya. Saya bisa tanyakan itu ke anak. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lanjut, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu pada bagian manajer, posisi manajer. Lanjut Bu. Ini dia, posisi kontrol institusi. Di antara kelima posisi tersebut, yang paling baik sebagai guru itu menggunakan posisi kontrol manajer. Kenapa dikatakan yang paling baik? Karena itu mengcover semua tindakan anak, Bu. Jadi nanti dari ke masalah yang dihadapi anak itu, kita mampu berkolaborasi dengan dia untuk menyelesaikan masalahnya, tanpa menghukum, tanpa kita membuat dia merasa bersalah, tapi kita mampu membantu dia untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Lanjut. Ini dia, posisi kontrol institusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Di situ saya ambil satu contoh kasus anak kelas 11 IPA 3 Dharma. Di situ ketika pembelajaran saya dapat 3 ngantuk. Saya tanya ke dia, Dharma, kenapa kamu ngantuk? Iya Bu, saya kurang tidur. Jadi kemudian saya bilang ke dia, nah nanti pas jam istirahat bukan saya ya di kantor guru, kita akan bahas sebenarnya masalah kamu apa sampai kamu ngantuk atau tidur. Saatnya jam ke-6 dimulai. Posisi manajer yang saya lakukan, saya mendampingin anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya, bukan memberikan hukuman ke dia, tapi membantu dia mengatasi masalah yang dia hadapi. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, mengontrol dirinya dari perbuatan bersalah tadi, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Di kasus yang kedua ini, anak ini datang terlambat. Ternyata setelah dia bercerita tentang masalah yang datang terlambat tadi, karena membantu orang tuanya dulu sebelum berangkat ke sekolah. Jadi setelah melakukan studi kasus tentang posisi manajer ini, saya dan dia dapat berkolaborasi. Sebenarnya masalah dia, kemudian solusi yang dihadapi itu dapat Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu bisa lakukan atau terapkan itu pada anak, jika anak memiliki masalah. Itu dia. Selanjutnya, segitiga restitusi. Lanjut. Nih, dalam kegiatan segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti kita di situ bisa melakukan seperti yang tadi, kita panggil anak, kemudian kita tanya dulu, sebenarnya masalah yang dihadapi dia itu apa? Kemudian kita tanya ke dia, kalau dia membuat masalah seperti itu, kira-kira dampaknya apa? Menstabilkan diri dia. Kemudian apa kerugian dari yang dia lakukan? Nanti baru kita masuk ke validasi tindakan yang sama. Dari tindakannya tadi, kira-kira ada nggak dampak negatif yang ditimbulkan dari masalahnya? Nanti kita bantu dia untuk menyelesaikan itu. Jadi dari ketiga tahapan pada segitiga restitusi itu saling berkaitan Bapak Ibu. Jadi kita bisa terapkan ketiganya ini.
Yang bagian terakhir menanyakan keyakinan. Tadi kan di awal kita buat keyakinan kelas, ya kan? Jadi kalau masalah yang ditimbulkan anak melanggar keyakinan kelas, kita tanya lagi ke dia. Nah, dari tindakan yang kamu lakukan melanggar keyakinan kelas, berarti kan kamu sudah tahu apa konsekuensi yang diterima. Kalau nanti kamu melanggar keyakinan kelas yang kita buat, kita katakan kembali Bapak Ibu pada anak itu di bagian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi saling ada kaitannya antara ketiganya ini untuk menyelesaikan posisi anak dan posisi kontrol dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Dan kita saling diskusi di sini. Ya boleh, Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, di sini saya ingin sedikit bertanya sama Ibu. Sebaiknya posisi kontrol kita sebagai guru yang baik itu yang seperti apa? Ya, baik, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Kita kasih aplaus dulu untuk pertanyaan kayaknya ditanyakan Bu Indah, posisi kontrol yang kita harus terapkan sebagai seorang guru itu baiknya seperti apa? Bu, kalau berdasarkan pemaparan yang saya paparkan tadi, gitu kan, ada 5 posisi kontrol. Sebaiknya yang kita lakukan apa kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol yang baik? Sebelum saya paparkan. Terima kasih. Tadi yang saya perhatikan dan saya dengar yang dari pemaparan tadi, yang bagus adalah manajer itu yang saya dengar tadi yang Ibu terangkan tadi. Alasannya kira-kira kenapa? Ya, mungkin istilah guru harus bisa mengatasi dan mengontrol semua persoalan anak didiknya. Terima kasih Bu. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi memang pada dasarnya posisi kontrol yang baik yang akan kita terapkan kepada anak itu posisi manajer Bapak Ibu. Tidak memberikan dia hukuman. Tapi Bu boleh tahu hukuman yang kita lakukan dalam bentuk konsekuensi? Boleh. Dengan misalnya konsekuensi dalam tadi apa? Dan itu tidak berat Bapak Ibu. Jangan memberatkan dia. Misalnya sampai, nah kamu berdiri di sana, jangan dengar atau hukuman berat, enggak seperti itu gitu. Dengan cara tadi lah kita boleh memberikan mereka konsekuensi, bukan hukuman, konsekuensi. Karena kan tadi mereka melanggar keyakinan tadi masalahnya. Jadi memang posisi kontrol yang sebaiknya diterapkan guru yaitu bagian posisi kontrol manajer. Kita mampu memanajenya, kemudian kita mampu mengcover mereka untuk mereka menyelesaikan masalahnya tanpa kita membuat mereka bersalah, mereka menjudge mereka kalau mereka tuh bersalah gitu. Jadi nanti dari posisi manajer itu kita mampulah menyelesaikan masalah anak itu secara berkolaborasi dengan anak. Terima kasih, mungkin hanya baik itu Bu Indah yang bisa saya paparkan Bu Indah. Lanjut. Di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Bapak Ibu bisa kasih pertanyaan pada anak misalnya gini, nak, membuat kesalahan itu merupakan tindakan manusiawi. Semua orang juga akan melakukan kesalahan. Tapi untuk merubah tingkah yang lebih baik atau sikap yang lebih baik, kamu bisa belajar dari kesalahan. Dengan tindakan seperti itu kita bisa melakukan atau menstabilkan identitas. Lanjut. Langkah selanjutnya, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah anak. Kalau kamu
masalah anak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bisa kita tanyakan pada anak ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah tadi dalam bentuk menstabilkan identitas. Mungkin Bapak Ibu terfokus dengan foto itu ya Bapak Ibu. Mungkin kenal dari siswa kita itu ya kan. Apa kami lihat mukanya? Kalau ditengok sedikit udah aku itu dia. Dia artis kita di Dharma. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Di bagian validasi tindakan yang salah ini, bagaimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau kebutuhan anak. Jadi di bagian ini Bapak Ibu, kita juga tadi balik ke kebutuhan dasar anak tadi atau kebutuhan dasar manusia. Kita lihat dulu, sebenarnya kebutuhan dasar anak tadi itu apa yang tidak terpenuhi sampai dia melakukan kesalahan. Kita balik ke tadi lagi. Baru nanti kita bisa lihat validasi tindakan yang salahnya itu gara-gara apa atau penyebabnya apa. Kita tidak bisa menyimpulkan, oh ternyata anak ini buat kesalahan ini karena memang dari dirinya berbandel gitu. Kita tanya dulu, agar kita tahu dulu apa sebenarnya alasan dia berbuat kesalahan itu. Lanjut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kita bisa tanyakan itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa tanyakan lagi, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar atau cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kadang tindakan yang anak ini mau kadang Bapak Ibu di luar kendali gitu. Mereka kesal, mereka pukul, atau mereka kesal, mereka tidak menghargai temannya, tidak mengejek misalnya, dengan melakukan tindakan menembak temannya atau yang lain, sehingga membuat temannya merasa khawatir gitu. Kan bagaimana sih sebenarnya tindakan dia? Lanjut. Nih, bagian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau tadi kita sudah buat kesepakatan kelas, ya kan? Nanti dari tindakannya yang sudah kita lakukan tadi, kita tanyakan lagi kira-kira kelasnya. Nah, dari masalah yang sudah kamu buat, kira-kira bagian mana atau keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kita tanyakan lagi sama serta didik. Oh ternyata bagian keyakinan kelas inilah yang dilanggar, makanya timbullah masalah. Dan nanti dari keyakinan kelas ini nanti timbul konsekuensi Bapak Ibu. Tanpa kita hukum, dia sadar sendiri. Oh ternyata aku sudah melanggar ini Bu. Kalau kita sudah sepakati, kalau saya melanggar keyakinan kelas, kita akan mendapat konsekuensinya. Jadi dia bisa memberikan konsekuensi dari tindakan salahnya itu sendiri. Lanjut. Kita bisa menanyakan ini pada anak-anak. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kelas dan ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan ke anak. Lalu, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kadang kan kita nggak tanya ke anak. Perasaan kamu kayak mana sih ketika kamu buat masalah? Nggak bisa kadang kan? Lanjut. Bapak Ibu, kira-kira dari pernyataan yang sudah saya paparkan, selama ini ada nggak tindakan Bapak Ibu atau tanpa kita sadari kita sudah menerapkan budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita? Sudah banyak sebenarnya Bapak Ibu yang kita lakukan. Baik dari segi kegiatan pembelajarannya, kemudian dari segi kegiatan ekstrakurikulernya, banyak yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Di sini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.
budaya positif di sekolah. Jadi bentuknya dalam penerapan konsep itu ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi banyak budaya positif sudah kita lakukan. Contohnya Bapak Ibu, budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita, apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih contoh ke saya Bapak Ibu? Penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Ya. Menurut saya ketika kita melakukan budaya positif, kalau untuk saya jurusan sejarah, Bu, Iya Bu. mungkin kita bisa mengajak siswa itu sebelum masuk kelas untuk menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Jadi siswa itu pun sambil bernyanyi, sambil bisa menghafal mungkin lagu-lagu kebangsaan. Karena terkadang kita lihat siswa sekarang banyak yang tidak hafal lagu-lagu kebangsaan. Nah, jadi kita bisa masukkan itu dalam pembelajaran sebagai contoh dari budaya positif. Kira-kira Bu, apa dampak positif yang bisa kita dapat dari yang sudah Ibu terapkan? Manfaatnya mungkin untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik merasa atau tadinya sebenarnya sama bisa juga dijadikan ice breaking, ya kan? Mungkin orang kalau mereka sudah terlihat mengantuk, ayo kita nyanyi, gitu kan? Mungkin mereka semangatnya bisa timbul kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin mereka bisa tahu lagu-lagu kebangsaan. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi memang pada dasarnya kegiatan budaya positif itu sudah kita lakukan. Mungkin tanpa kita sadari bahwa kegiatan budaya positif itu sebenarnya tidak kita buat ya. Ya Bapak Ibu. Saya mau ambil contoh lagi. Kira-kira bentuk contoh yang lain dari budaya positif sudah kita lakukan di kelas. Kira-kira penerapan sedikit berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Saya mau tahu atau saya mau tanya, Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi, posisi kontrol guru, kan ada 5 tadi kan? Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian coba balikkan tolong Bu, slide-nya. Nah, sebagai penghukum bagian yang atas. Kira-kira berbagi pengalaman Bapak Ibu. Bagian posisi kontrol yang mana yang sering kita terapkan pada anak? Saya boleh minta sedikit pengalaman Bu Nisa. Ya baik Bu Nisa, boleh sedikit menyampaikan pengalaman-pengalaman menariknya yang mungkin nanti bisa menjadi motivasi untuk kami semua. Posisi kontrol guru sebagai teman. Oh, sebagai teman. Contoh masalahnya kira-kira ada tahu? Contoh masalahnya misalnya Bu, ada salah satu peserta didik kita tidak memahami mata pelajaran atau materi yang kita sampaikan. Sebenarnya dia sudah paham, tapi tidak lebih mendalami, masih ada yang kurang rasanya dalam memahami materi yang kita berikan. Jadi dia ingin lebih paham lagi gitu dengan cara berdiskusi kepada teman sejawat, ataupun kalau teman sejawatnya tidak bisa memberikan penjelasan yang maksimal, maka dapat bertanya kepada gurunya. Terima kasih Bu, kita kasih aplaus dulu. Memang ada banyak dari kelima
5 posisi kontrol ini tanpa kita sengaja kita lakukan Bapak Ibu ya kan. Mungkin tadi seperti pengalaman Bu Nisa, guru sebagai teman misalnya. Tadi pengalaman Bu Ika, dia memberikan contoh kegiatan dalam bentuk kegiatan kelas ya. Kita mau dengar lagi pendapat atau pengalaman menarik dari Bu Siti Jahara. Silakan Bu. Ya, Bu, silakan Bu. Bu, kira-kira berbagi pengalaman sedikit kita ya, Bu. Jadi motivasi untuk kita nanti ke depan untuk memperbaiki. Karena kan kita ini semua agen-agen perubahan untuk pendidikan. Pastinya nanti kita bisa tadi berkolaborasi, kemudian kita bisa jadi pengalaman mungkin pengalaman teman kita baik, kita bisa memberikan ke depan perubahan yang lebih baik gitu. Kalau menurut pengalaman Bu Siti Jahara, dari kelima posisi kontrol guru tadi gitu, ada 5 tadi kan. Yang mana kira-kira yang pernah Ibu alami gitu? Baiklah, dari 5 posisi kontrol guru di sini, setelah Ibu beri pencerahan di sini, ternyata saya sering melakukan yang namanya guru sebagai pembuku. Ya, itu saya akui. Ini sebelum Ibu kasih pencerahan. Ternyata setelah dikasih pencerahan, waduh, bersalah banget makanya. Iya, jadi bisa jadi untuk berubah hal ke depannya. Iya, ternyata anak didik juga manusia ya kan. Iya, salah saya menempatkannya. Nah, terima kasih karena udah memberikan pencerahan ini gitu. Jadi ke depannya bisa jadi perubahan yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Terima kasih Bu Siti Jahara. Ya baik, terima kasih Bu Siti Jahara. Mungkin memang posisi kontrol sebagai penghukum tadi tidak hanya Ibu mungkin. Kita Bapak guru hebat yang lain pun mungkin pasti pernah melakukan itu. Karena tindakan dari posisi kontrol sebagai penghukum tadi itu kan sifatnya refleks Bapak Ibu. Kadang nanti anak membuat masalah apa, kita langsung bisa memponis misalnya kasih hukuman ke dia. Tanpa kita tahu dulu apa masalahnya, apa penyebabnya. Seperti Ibu bilang, Bu Siti Jahara tadi bilang, anak juga manusia loh, punya perasaan. Yang nantinya mungkin bisa kita pahami apa perasaannya. Kadang anak-anak ini tanpa kita sadari, Bapak Ibu sering ngedumel di belakang kita kan Bapak Ibu. Ibu itu, Bapak itu gitu. Kita keluar banyak kali dumelannya. Memang kadang kita pun juga sebagai manusia, guru tadi kan juga manusia Bapak Ibu ya kan. Pasti membuat kesalahan yang sama gitu. Jadi nanti ke depan kita sama-sama belajar Bapak Ibu untuk penerapannya kita akan terapkan yang baik itu posisi kontrolnya guru sebagai manajer. Yang mana kita bisa memahami dulu bagaimana karakter anak, apa masalahnya, apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak itu. Makanya nanti kita bisa sama-sama dengan anak menyelesaikan masalahnya. Bukan membuat dia makin merasa bersalah, stres ya Bapak Ibu. Ya kan, udah ada masalahnya, kita tambahin lagi, kita menambahin lagi, kan gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyampaikan pengalamannya dan menyempatkan waktunya untuk bisa ikut serta dalam diskusi aksi nyata saya ini. Jadi ke depan saya ingin bersama-sama berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru untuk memberikan perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita tercinta ini dalam proses pembelajaran dan kualitas sekolah kita. Lanjut, Bu Ika, di bagian saya tanya aja. Mundur lagi Bu. Oke, jadi pemaparan saya hari ini dari diseminasi disiplin positif itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi ke depan kita bisa sama-sama belajar untuk bisa memperbaiki Bapak Ibu. Karena kita memang agen perubahan untuk pendidikan, apalagi pendidikan di Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu, Bu lanjut Bu. Jadi Bapak Ibu
saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan kesempatannya untuk hadir di kegiatan aksi nyata saya ini. Kalaupun ada pemaparan saya yang kurang berkenan, itu datangnya mungkin dari saya mohon maaf. Dan kalau yang baik-baik datangnya dari Allah dan kita semua. Dan saya minta maaf juga, pemaparan saya ini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi untuk kita sama-sama belajar. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, saya ucapkan sama-sama ya Bapak Ibu, kita semua ucapkan bagian dari semoganya. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lydia yang telah membagikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita segera tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan, begitu ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Lydia. Kemudian demikianlah acara kegiatan pada hari ini. Sebagai pemandu acara, saya secara pribadi memohon maaf pada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan ini atas segala kesalahan saat membawakan acara ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.